Syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kenikmatan yang sangat banyak sekali, dan salah satu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dengan satu bulan yang mulia, bahkan bulan yang paling mulia yang menjadi satu-satunya bulan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Banyak kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan di dalamnya, banyak keberkahan yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan di dalamnya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu kembali dengan bulan yang mulia ini, maka sungguh sangat sayang ketika kita lewatkan begitu saja bulan Ramadan berlalu tanpa ada hal-hal yang mengubah diri kita, tanpa ada amal-amal soleh yang bisa kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk sama-sama duduk di majelis ilmu untuk lebih dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang dalam hal ini kita akan mentadabburi nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah munculkan dalam Al-Qur'an. Dan memang bulan Ramadan adalah syahrul Qur'an, dan materi kita juga berkaitan dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan bahasan yang tertinggi dalam Al-Qur'an, yaitu tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak kebaikan dari apa yang kita pelajari, dan menjadikan kita semua pribadi-pribadi yang selalu istiqomah di atas kebenaran, dan nantinya Allah Subhanahu wa taala bimbing kita hingga menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umat beliau, yang kita semua insya Allah mencintai beliau dan berharap agar Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan tentang nama-nama Allah yang indah, pembahasan tentang Asmaul Husna. Maka insya Allah pada pagi hari ini kita akan mencoba untuk mengenal lebih dalam Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab, dan bagaimana Al-Qur'an memotret nama Al-Wahhab sehingga kita bisa mengambil pelajaran, mengambil faedah, mengambil ibrah yang dengannya Allah Subhanahu wa taala berikan kita bimbingan, berikan kita huda, berikan kita petunjuk sehingga hidup kita dibimbing dan dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kebahagiaan yang kita dapatkan tidak hanya kebahagiaan di dunia tapi juga kebahagiaan di akhirat. Pembahasan tentang Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab, kalau kemudian kita lihat dari sisi bahasa, kata Al-Wahhab dari fi'il wahata, yahabu, yang artinya adalah memberi. Yang artinya adalah memberi, maka kita kenal ada istilah hibah. Ya, di mana hibah ini adalah pemberian, dan yang memberi dalam bahasa Arab namanya wahib. Ya, wahib. Adapun pemberian, ya di samping nanti kata hibah, dia adalah masdar, ya juga bisa digunakan untuk isim maf'ul, tapi kita juga mengenal ada istilah mauhub. Ya, makanya kalau kemudian kita mendoakan saudara-saudara kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah, ya berikan pemberian yaitu anak, ya maka biasa ada istilah mauhub. Dan mauhub itu adalah pemberian, dan yang memberi namanya wahib. Nah, adapun Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar wahib, tapi Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Wahhab. Al-Wahhab. Dan Al-Wahhab ini dia ikut wazan fa'al yang menunjukkan tentang sesuatu yang sangat banyak. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak sekedar memberi dengan pemberian yang sedikit, tapi Allah Subhanahu wa taala banyak memberi, dan pemberian Allah Subhanahu wa taala juga pemberian yang sangat banyak. Sehingga ulama ketika memberikan definisi tentang al-hibah, tentang pemberian, mereka mengatakan wahaba ay a'ta. Wahaba itu artinya adalah a'ta, memberi. Makanya kalau kita lihat, ya kita lihat di surat An-Naba, balasan untuk orang-orang kafir yang Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam neraka, Allah mengatakan jazaan wifaqa, balasan yang setimpal. Artinya orang-orang kafir
dengan semua dosa yang mereka lakukan, maka hukuman neraka adalah hukuman yang adil, yang setimpal untuk dosa mereka. Tapi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, yang Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam surga, maka Allah mengatakan jazaan min rabbika ata'an hisaba. Jazaan min rabbik, balasan dari Rabbmu. Ata'an hisaba. Ya, juga ada unsur pemberian hisaba yang sangat banyak, yang sampai hamba ketika diberikan nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan hasbu ya Allah. Ya, cukup ya Allah, saking banyaknya pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, jadi ada kata hibah, ada kata ata yang secara bahasa dia sinonim. Makanya ulama mengatakan wahaba ay ata. Memberi ay ata. Ya, memberi. Yuqalu al-hibah fil atiyah al-khaliyah anil a'wad wal aghrad. Sesuatu dinamakan hibah atau pemberian manakala dia kosong, anil iwad, ya, atau jamaknya adalah anil a'wad. Jadi pemberian yang kosong dari timbal balik. Ya, kenapa jual beli itu bukan hibah? Ya, karena ada timbal balik. Ya, ada yang kemudian menyerahkan uang, kemudian barang setelahnya diserahkan. Ya, dan sesuatu yang kemudian ada timbal balik itu bukan hibah. Kenapa? Karena dia tidak al-khaliyah anil a'wad. Ya, dia tidak kosong dari adanya tukar menukar atau timbal balik. Dan yang namanya hibah, yang murni pemberian yang kemudian tidak ada unsur timbal balik. Wal aghrad, dan tujuan-tujuan tertentu. Ada pemberian yang dia tidak mengandung unsur timbal balik. Contohnya kita mengenal ada istilah hadiah. Apakah sama hadiah dengan hibah? Beda. Ya, kalau hibah itu murni tadi pemberian, kalau hadiah satu akar kata dengan kata huda, petunjuk. Ya, maka kata hada yahdi artinya menunjukkan. Maka hadiah, ulama mengatakan hadiah itu adalah pemberian yang pemberian itu menunjukkan penghormatan dari orang yang memberi kepada orang yang diberi. Kapan seseorang mendapatkan hadiah? Karena bisa jadi kedudukan dia yang tinggi di masyarakat, sehingga kemudian masyarakat memberikan dia hadiah. Ada unsur penghormatan. Atau adanya perlombaan, dan seseorang itu kemudian memenangkan perlombaan. Berarti dia yang mendapatkan kedudukan yang berbeda dari para peserta yang lain, sehingga diberikan hadiah. Sesuatu yang menunjukkan dia berbeda dengan yang lain, ya, sehingga layak untuk mendapatkan hadiah. Kemudian ada zakat atau sedekah. Ya, zakat atau sedekah. Siapa yang kemudian berhak menerima zakat atau sedekah? Yang berhak menerima zakat atau sedekah, adapun zakat, Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang 8 asnaf, 8 golongan yang mereka ini berhak untuk mendapatkan zakat. Artinya tidak semua orang kemudian berhak untuk mendapatkan zakat. Sama juga sedekah biasa diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin. Artinya ada al-aghrab, ada tujuan-tujuan. Dan yang demikian tidak bisa dinamakan dengan hibah. Kenapa? Karena hibah itu adalah al-atiyah al-khaliyah anil a'wad wal aghrad. Pemberian yang kosong dari unsur timbal balik dan juga tujuan-tujuan tertentu. Ayyu'ti bila iwad wala muqabil wala gharad. Ya, yaitu memberi tanpa mengambil imbalan ataupun karena tujuan tertentu, waduh nastihqaq. Ya, dan juga bukan karena berhak atau tidak berhak. Ya, murni tergantung pada orang yang ngasih. Kenapa kamu kasih fulan? Kenapa kamu kasih fulan? Kenapa tidak fulan saja? Ya, tidak bisa kemudian dikatakan dia tidak berhak, dia berhak. Ya, tidak bisa begitu. Murni menjadi hak siapa yang memberi. Nah, itu hibah. Ya, dan kemudian dikatakan wa innama yu'tika limaslahatik. Tapi Allah Subhanahu wa taala kalau ngasih, yaitu pasti karena faktor maslahat yang ingin Allah hadirkan untuk kita. Nah, maka ya di sini Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang anak, misalkan Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata hibah. Wa wahabna lahu ishaq wa yaqub. Dan kami berikan, dan kami hibahkan, dan kami anugerahkan
kepada Ibrahim, Ishak, wa Yakub. Ishak, dan kemudian setelah Ishak nanti ada Yakub. Nah, anak itu adalah hibah, anugerah, pemberian. Berarti ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan anak kepada seseorang, bukan karena ada timbal balik yang diberikan oleh orang itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya ketika seseorang kemudian dia melakukan banyak kebaikan. Dia orang yang kaya raya, kemudian ya dia sedekahkan hartanya, dia wakafkan hartanya, berharap agar kemudian dia punya anak. Apakah pasti kemudian dia punya anak? Belum tentu. Ya mungkin dia bisa jadikan amal-amal baik dia sebagai wasilah untuk memohon kepada Allah. Tapi masalah memberi atau tidak memberi, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak itu murni pemberian dari Allah. Bukan karena faktornya kaya. Kalau anak itu adalah pemberian untuk kekayaan, maka orang kalau pengen anak jadi kaya. Tapi buktinya tidak semua orang kaya Allah Subhanahu wa taala berikan anak. Kalau kemudian anak itu adalah pemberian karena faktor kemiskinan, ya berarti kalau pengen punya anak jadi miskin dulu. Ya, tapi ternyata tidak semua orang miskin pun Allah Subhanahu wa taala berikan anak. Atau anak itu hanya Allah berikan kepada orang yang pintar. Berarti kalau kita ingin punya anak, jadi orang tua yang pintar dulu. Tapi ternyata tidak demikian. Ada orang yang kemudian punya keahlian dalam bidang pendidikan, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak berikan dia karunia anak. Ya, sehingga kemudian anak ini adalah murni pemberian Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada ukuran baku. Kapan Allah Subhanahu wa taala memberikan seseorang amanah anak dan kapan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ya seseorang itu amanah anak. Tapi kalau kemudian kita mengenal Allah Subhanahu wa taala ketika mungkin di antara kita ada yang belum dianugerahi Allah Subhanahu wa taala anak, ya bisa jadi nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan pada waktunya. Ya pada waktunya. Dan di Al-Qur'an banyak contohnya yang nanti insya Allah akan kita bahas. Ada Nabi Zakaria dan ada Nabi Ibrahim. Atau kemudian sampai akhir hidup kita Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kita anugerah anak. Apakah itu keburukan? Ya belum tentu. Ya karena tidak selalu anak itu datang membawa kebaikan. Makanya kita disuguhkan dalam Al-Qur'an ada kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir yang bertemu dengan seorang anak, kemudian oleh Nabi Khidir anak itu dibunuh. Kenapa? Karena anak ini nanti ketika besar ya menjadi sebab kekufuran orang tuanya. Jadi tidak selalu anak itu hadir untuk kebaikan. Ya sehingga lagi-lagi ketika seseorang belum dihibai Allah Subhanahu wa taala, dianugerahi Allah Subhanahu wa taala keturunan, maka yakinlah itu yang terbaik. Dan bisa jadi kemudian nanti Allah akan pilihkan waktu yang tepat seseorang untuk mendapatkan keturunan. Tapi masalah diberikan atau tidak itu murni haknya Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Wahhab. Ya sebagai Rabb yang Maha memberi. Yang pemberiannya itu kemudian tidak karena faktor timbal balik, yang pemberiannya itu bukan karena tujuan-tujuan tertentu. Dan itu adalah makna dari Al-Hibah, pemberian. Yang memberi adalah Al-Wahhab dan yang banyak memberi dan pemberiannya juga sangat banyak adalah Al-Wahhab. Dan nama Al-Wahhab ini Allah Subhanahu wa taala munculkan di dalam Al-Qur'an sebanyak 3 kali. Ya, hanya 3 kali Allah Subhanahu wa taala memunculkan nama Al-Wahhab. 2 kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan tanpa menyandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang lain, dan sekali Allah sandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang lain, yaitu Al-Aziz, Nah, coba kita bahas ayat-ayat yang kemudian Allah Subhanahu wa taala munculkan di dalam ayat itu nama Allah Al-Wahhab. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama Al-Wahhab dalam surat Ali Imran ayat yang ke-8, dan di ayat yang sebelumnya pembahasannya adalah tentang ar-rasikhuna fil ilm. Orang-orang yang dalam ilmunya, orang-orang yang sangat kokoh dalam keilmuannya, yang kemudian orang-orang yang kokoh ilmunya ini, mereka mengatakan bahwasanya mereka beriman atas apa yang kemudian datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mereka melanjutkan dengan sebuah doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mereka berdoa, wahai Rabb kami,
janganlah engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi. Nah, ini orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ilmu yang dalam, yang mereka kemudian tidak pernah menyaksikan dan meragukan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala munculkan dalam kitab sucinya, yaitu Al-Qur'an, dan semua yang Allah hadirkan dalam Al-Qur'an mereka hanya bisa mengatakan amanah, ya kami beriman. Dan kemudian mereka juga meminta, ya karena urusan hati ini urusan Allah Subhanahu wa taala yang maha membolak-balikan hati. Maka bisa jadi orang yang kemudian punya ilmu, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala punya kehendak yang lain, dan kemudian ilmu itu justru menjadi kesombongan ataupun hal-hal yang justru menjadi keburukan bagi orangnya. Ya, maka jangan kemudian ketika kita sudah punya ilmu merasa kita ini adalah seorang yang sudah aman, ya tidak mungkin kemudian punya potensi untuk berbuat keburukan atau ya berbuat penyimpangan, tidak. Ya, makanya bahkan ar-rasikhuna fil ilm, doa mereka adalah, wahai Rabb kami, janganlah engkau ya condongkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau berikan petunjuk. Makanya kita selalu berdoa, ya muqallibal qulub, ya tsabbit qalbi ala dinik. Atau kalau untuk orang banyak, tsabbit qulubana ala dinik. Tetapkan, kokohkan hati-hati kami untuk tetap berada di atas agamamu. Dan doa yang demikian menunjukkan tentang kedalaman ilmu seseorang. Ya, dia tidak tertipu, dia tidak terperdaya dengan pengetahuan dan ilmu yang dia miliki. Dan kemudian meminta sesuatu yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala, wahab lana, dan hibahkan kepada kami dan anugerahkan bagi kami min ladunka rahmah, rahmat dari sisimu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman? Bukankah Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim? Yang rahmatnya itu sangat luas, yang rahmatnya itu sangat banyak, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh makhluk-makhluknya. Tapi orang-orang yang punya ilmu yang sangat dalam, mereka ingin lebih. Ya, rahmat yang bukan rahmat yang bersifat umum, tapi lebih dari itu rahmat yang bersifat khusus. Namun lagi-lagi yang demikian adalah murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika sudah punya ilmu, kemudian minta kasih sayang yang lebih, agar Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ilmu yang lebih banyak lagi, ilmu yang lebih dalam lagi, karena sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, hakikatnya itu adalah baru sedikit. Ya, dari ilmu Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbatas. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali hanya sedikit. Ya, tetap minta rahmat. Tapi lagi-lagi yang demikian murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang cerdas, kemudian belajar, apakah kemudian otomatis dapat ilmu? Seandainya dapat ilmu, itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, hibah. Ya, jadi tidak ada kaitan antara kecerdasan dengan ketidakcerdasan. Ada orang yang cerdas, mendengarkan sesuatu kemudian tidak menangkap maksud dari satu tersebut. Tapi ada orang yang mungkin bisa jadi ya kecerdasannya itu rendah, tapi ternyata ya justru kemudian ketika disampaikan justru menancap dan menghujam ke dalam hatinya. Atau seseorang yang punya pengetahuan yang sangat banyak, ternyata ketika mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala ternyata ya tidak menghasilkan apa-apa. Tapi ada orang yang kemudian tidak punya pengetahuan, dan ketika mendengar sebuah ayat ternyata ayat itu mengubah hidupnya. Ya, semua murni hibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu adalah rahmat yang bersifat khusus. Ya, makanya kemudian lagi-lagi ketika meminta wahab lana min ladunka rahmah, semua itu murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada unsur intervensi dari kita. Ya, tidak ada unsur hal-hal yang kemudian ya bisa kita pastikan pasti Allah memberikan, tidak bisa. Ya, semuanya murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditutup innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau adalah yang maha memberi. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan lisan ar-rasikhuna fil ilm, orang-orang yang dalam ilmunya tadi, dengan menggunakan kata anta. Munculnya kata anta di sini adalah dhamir, ya dhamirul fasl. Dhamir yang memisahkan antara mubtada dengan
khobar. Yang dalam hal ini nanti isim inna dan khobar inna yang fungsinya adalah al-qasr, pengkhususan. Dan al-wahhab yang dia merupakan khobar, yang kemudian ada alif lamnya, juga fungsinya al-qasr, pengkhususan. Seakan yang bisa memberi, yang murni memberi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemudian manusia, mungkin nggak manusia memberi, menghibahkan, mungkin, tapi yang demikian bukan, ya bukan murni pemberian. Ya seandainya saya kemudian memberi seseorang, saya tidak punya maksud tertentu, dan saya kemudian tidak ingin diberikan timbal balik ya atas pemberian yang saya berikan. Tapi apakah yang demikian itu murni datang dari saya? Belum tentu. Ya kalau Allah tidak menggerakkan saya untuk memberi, saya akan memberi. Nah itu beda pemberian manusia dengan Allah. Kalau manusia mungkin memberi, tapi siapa yang menggerakkan dia untuk memberi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah ketika memberi itu murni, ya adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada intervensi dan campur tangan dari yang lain. Nah, sehingga innaka antal wahhab diberi penegasan dengan inna dan munculnya kata anta untuk pengkhususan dan munculnya alif lam dalam kata al-wahhab ya juga untuk pengkhususan. Nah, makanya lagi-lagi orang yang dalam ilmunya tahu. Ya tahu dalam masalah rahmat yang bersifat khusus itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kalau kemudian kita diberi, ya kita bersyukur dengan itu semua. Tapi kalau kemudian tidak, itu adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tidak bisa kemudian kita mengintervensi dalam hal ini. Nah, kemudian kemunculan nama Al-Wahhab yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala munculkan dalam surat Shad ayat yang ke-9. Ini berkaitan dengan sikap orang-orang kafir yang mereka merasa aneh. Kalau Tuhan itu kok cuma satu. Ya karena mereka biasa ketika menyembah itu Tuhannya banyak. Maka mereka merasa aneh kalau Tuhan itu cuma satu. Dan kemudian ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya untuk menanyakan kepada mereka, am indahum khazainu rahmati rabbik al-azizil wahhab. Ya ataukah mereka itu sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki perbendaharaan rahmat Rabbmu yang maha perkasa lagi maha pemberi. Artinya sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala ya mereka tidak memiliki apapun. Mereka tidak bisa menghadirkan manfaat, ya mereka juga tidak bisa menghadirkan madarat, dan mereka pun tidak punya apa-apa. Ya maka seakan ayat ini menjadi celaan bagi mereka yang meminta kepada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kenapa? Apakah sesembahan itu mereka memiliki khazain rahmati rabbik, perbendaharaan rahmat dari Rabbmu? Mereka tidak punya. Ya dan kalau mereka kemudian tidak punya perbendaharaan rahmat dari Allah, ya kekayaan dari Allah, lantas apa yang kemudian bisa diambil manfaat dari mereka? Tidak ada. Ya makanya kemudian di sini dengan cara menunjukkan ini loh sifat Allah dan ini loh ya sifat-sifat yang dimiliki oleh sesembahan selain Allah dan seakan tidak layak untuk disandingkan. Dan seandainya pun kemudian ada manfaat yang dihadirkan, itu bukan dari sesembahan itu. Ya, tapi murni pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala sandingkan antara Al-Aziz dengan Al-Wahhab. Ya, kita tahu Al-Aziz. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha perkasa, yang salah satu maknanya tadi Allah Al-Ghalib, Allah Al-Qawi. Ya, dan beberapa makna yang lain yang dulu pernah kita bahas di pembahasan Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Aziz, artinya tidak ada seorang pun yang kemudian bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa mengintervensi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan setelahnya disandingkan dengan kata Al-Wahhab. Seakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha memberi. Yang pemberiannya itu sangat banyak. Itu murni atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengintervensi karena Allah itu Al-Aziz. Jadi seseorang mungkin bisa mengatakan ini adalah hibah. Tapi sebetulnya ada intervensi di belakang dia. Walaupun dohirnya bisa dikatakan hibah, tapi hakikatnya bukan hibah. Karena dia masih bisa diintervensi. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Ya tidak ada yang bisa kemudian menghalangi Allah. Apapun yang kemudian Allah berikan itu murni. Ya hibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka komplit ya nama Al-Wahhab ini ketika disandingkan dengan Al-Aziz. Ya, jadi yang demikian murni karena kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan
kepada makhluk-makhluknya yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Nah, kemudian yang berikutnya adalah doa. Ya, doa Nabi Sulaiman yang Allah munculkan dalam surat Sad juga ayat yang ke-35. Dikisahkan ketika Nabi Sulaiman berkata, ia akan menggilir 100 orang istrinya. Nanti riwayat yang lain ada yang mengatakan 90, ada yang mengatakan 80, 70. Ya, tapi yang jadi pelajaran bukan berapa jumlahnya, tapi kejadiannya. Ya, karena riwayat itu berbeda tapi menunjukkan hal yang sama, yaitu keinginan Nabi Sulaiman untuk menggilir istri-istrinya yang berharap dengan itu Allah Subhanahu wa taala hadirkan anak-anak yang menjadi mujahid fisabilillah, menjadi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Dan Nabi Sulaiman ketika itu kemudian lupa untuk mengatakan insya Allah. Ya, maka tidak seorang pun dari istri beliau yang melahirkan anak, kecuali hanya satu yang melahirkan, itu pun dalam keadaan tidak sempurna. Yang kemudian lahir dalam keadaan tidak sempurna dan sudah meninggal. Kemudian bayi tersebut diletakkan di singgasana, ya, di kursi Nabi Sulaiman, yang kemudian menjadikan Nabi Sulaiman ya merasa bersalah atas yang demikian. Ya, dan lagi-lagi apakah Nabi Sulaiman dosa? Tidak. Ya, tidak dosa. Namun yang demikian tadi, para nabi itu sesuatu yang tidak maksimal itu seakan kemudian ya menjadi sesuatu yang layak untuk ditaubati, itu para nabi. Ya, berbeda dengan kita yang bisa jadi jelas-jelas dosa tapi kemudian merasa tidak berdosa. Tapi para nabi kalau tidak maksimal itu sudah merasa ya sebuah kesalahan tersendiri yang perlu untuk ditaubati. Makanya dengan itu kemudian Nabi Sulaiman melanjutkan, qala rabbighfirli, wahai Rabbku ampunilah, ya, atau berikan ampunan untuk diriku, wahabli mulka, dan berikan kepadaku mulka, kerajaan, la yambaghi li ahadin min ba'di, yang tidak dimiliki oleh siapapun sepeninggalku, innaka antal wahhab, ya, sesungguhnya engkau adalah Rabb yang maha memberi. Dan kita tahu Nabi Sulaiman ini bukan sekedar nabi, tapi juga raja. Dan ayah beliau, Nabi Daud, juga sama, seorang nabi yang juga raja. Tapi kekuasaan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ya lebih dahsyat. Nabi Sulaiman, ya, walaupun yang Allah berikan kitab suci adalah ayahnya, yaitu Nabi Daud, yang Allah berikan Zabur, yang di sini menunjukkan tentang grafik keilmuan itu harus terus meningkat. Dari ayah, kemudian nanti anaknya harus lebih tinggi, harus lebih meningkat. Dan memang tadi ilmu itu membutuhkan waktu untuk diaplikasikan. Makanya yang Allah Subhanahu wa taala berikan Al-Qur'an adalah nabi kita, Nabi Muhammad SAW, tapi nanti kemudian bisa disaksikan kehancuran Persia ataupun keruntuhan Romawi di negeri Syam. Ya, baru terlihat di zaman Umar bin Khattab. Apakah Umar lebih hebat? Tidak. Ya, tapi ada waktu yang kemudian dibutuhkan untuk menghadirkan itu semua. Dan di sini kemudian kekuasaan Nabi Sulaiman tidak hanya mencakup manusia saja, tapi makhluk-makhluk yang lain seperti bangsa jin ataupun bangsa hewan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan itu kepada Nabi Sulaiman, dan setelahnya Nabi Sulaiman meminta agar tidak Allah berikan yang demikian kepada yang lain. Bukan kemudian Nabi Sulaiman merasa ingin memilikinya sendiri, tidak. Ya, tapi untuk yang demikian itu sangat berat, dan Nabi Sulaiman seakan tidak ingin ada orang yang kemudian Allah berikan itu yang bisa jadi dia tidak akan sanggup. Ya, jadi doa ini sebetulnya bagaimana Nabi Sulaiman yang punya kekuatan yang luar biasa itu pun kemudian merasa ini amanah yang besar. Kalau Allah berikan kepada yang lain belum tentu sanggup, makanya meminta agar itu hanya diberikan kepada beliau dan tidak Allah berikan kepada yang lain. Ya, dan Nabi Muhammad pun harusnya sanggup. Tapi karena doa Nabi Sulaiman, ya, Nabi Muhammad pun menghargai itu. Ya, sehingga ketika menangkap ifrit, menangkap syaitan yang mengganggu salat beliau, ya, beliau lepaskan karena teringat doa Nabi Sulaiman. Tapi kita tahu, ya, salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala hadirkan, ya, rezeki Allah hadirkan adalah sebab istighfar. Ya, mohon ampunan. Ya, yang Nabi Nuh kemudian mengatakan kepada kaumnya, dan
memohon ampunlah kalian kepada Rabb kalian, innahu kana ghafara. Sesungguhnya dia adalah zat yang maha mengampuni. Kalau begitu, apa hasilnya? Yursilis sama alaikum midrara. Dia akan mencurahkan hujan yang sangat lebat. Ya, dan kemudian seterusnya disebutkan beberapa nikmat yang lain. Artinya, istighfar bisa menghadirkan beberapa hal. Tapi Nabi Sulaiman pun tahu, ya, kalau kemudian memberikan kerajaan yang tidak akan dimiliki oleh orang sepeninggal beliau, itu murni hibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak bisa kemudian beliau merasa ini hanya saya yang sanggup, ya Allah, tidak. Ya Allah yang lebih tahu. Ada yang sanggup ataupun tidak. Dan ketika Allah berikan, itu murni hibah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada unsur-unsur yang lain. Ya, dan kita tahu Nabi Muhammad jauh lebih luar biasa dibandingkan Nabi Sulaiman. Tapi Allah hanya berikan kepada Nabi Sulaiman itu murni. Ya, murni hibah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Nabi Sulaiman saja yang sanggup. Nabi kita pun sanggup. Ya, buktinya tadi, ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sanggup mengkondisikan bangsa jin. Ya, bahkan kemudian mengalahkan setan-setan. Ya, tapi kemudian beliau tidak mau masuk di ranah itu. Ya, maka Nabi kita adalah seorang Rasul, seorang Nabi, dan juga pemimpin. Ya, negara, tapi hanya untuk umat manusia. Ya, bukan karena beliau tidak sanggup, ya, untuk lebih, tapi tadi karena Allah sudah berikan itu untuk Nabi Sulaiman. Ya, hibah, murni, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Sulaiman pun tahu. Makanya yang digunakan adalah wahabli mulka la yambaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau, ya Allah, adalah zat yang maha memberi. Nah, ini adalah kemunculan tiga kata al-wahhab di dalam Al-Qur'an. Satu, melalui lisan orang-orang yang dalam ilmunya. Kemudian yang kedua, melalui lisan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan ini tidak disandingkan dengan nama-nama yang lain. Adapun satunya tadi adalah pertanyaan bagi mereka yang kemudian menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, apakah sesembahan mereka itu memiliki perbendaharaan rahmat dari Allah? Ya, mereka tidak memiliki. Dan yang memiliki itu adalah Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz Al-Wahhab, yang maha perkasa, yang tidak ada yang bisa mengalahkan dan mengintervensi. Dan Allah itu zat yang maha memberi, yang pemberiannya itu murni atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ketika turunan dari kata Al-Wahhab adalah kata wahabaya habu hibah. Ya, kita mencoba untuk mencari kata-kata hibah di dalam Al-Qur'an. Nah, di sini ada doa. Ya, doa dan pengakuan dari Nabi Ibrahim atas hibah, atas anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Bahkan ketika beliau sudah sangat tua usianya, dengan dihadirkan dua orang anak yang istimewa. Ya, ada Nabi Ismail dari istri beliau yang bernama Hajar, dan ada Ishak dari istri beliau yang bernama Sarah. Apa perkataan Nabi Ibrahim? Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishak inna rabbi lasami'ud du'a. Sesungguhnya Rabbku lasami'ud du'a, sungguh zat yang maha mendengarkan doa. Nah, berarti Nabi Ibrahim selalu berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keturunan, yang kemudian keturunan itu bisa melanjutkan tugas mulia beliau, ya, untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di ujungnya Nabi Ibrahim kemudian mengakui kalau Allah itu zat yang maha mendengarkan doa, dan tidak hanya mendengarkan tapi mengabulkan doa. Tapi di awal ternyata Nabi Ibrahim mengatakan alhamdulillahilladzi wahabali. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghibahkan untukku. Berarti doa itu tidak menjadi hal-hal yang bisa mengintervensi Allah untuk memberikan apa yang kita minta. Ya, jadi kalau kemudian kita berdoa, ya jangan kemudian ada perasaan kita bisa menekan Allah Subhanahu wa taala dengan doa kita. Ya, tidak. Ya, lagi-lagi kita berdoa, tapi diberikan atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala itu murni haknya Allah. Ya, jadi doa itu bukan menjadi hal yang menuntut agar Allah kabulkan doa itu. Allah memang maha mengabulkan. Ya, tapi seandainya Allah mengabulkan, itu bukan karena Allah terintervensi dengan doa kita, tidak. Ya, murni karena kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Makanya seperti Nabi Ibrahim yang selalu berdoa kepada Allah.
Ya, dalam kondisi yang sangat mengharap keturunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pun mengakui ketika sudah Allah berikan itu adalah hibah. Ya, maka anak itu adalah karunia, anak itu adalah hibah. Ya, tidak ada ukuran, mau berdoa sepanjang apapun, kalau Allah belum ngasih, nggak dikasih. Bahkan yang tidak berdoa, ya tidak berdoa dan tidak mengharapkan anak, bisa jadi Allah kasih. Ya, bisa jadi Allah kasih, karena tadi anak itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Nabi Ibrahim mengatakan alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Kalau puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan untukku alal kibari, ketika sudah tua, Ismail wa Ishaq, anak yang bernama Ismail dan juga Ishaq, inna rabbi lasami'ud du'a. Nah, tapi di sini menjadi pelajaran bagi kita. Kalau kita ingin sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, ingin dihibahi sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, apakah kemudian kita hanya tinggal diam? Tidak. Ya, kita berusaha tetap ya untuk menghadirkan apa sih yang kita inginkan, apa sih yang kita harapkan dari Allah. Tapi kemudian kalau kita melakukan hal-hal yang demikian, jangan kemudian kita merasa berhak atas pemberian Allah. Tidak. Ya, tidak. Jadi jangan sampai ketika kita berdoa kemudian kita merasa kita berhak. Mana ya Allah? Saya berhak nih mendapatkan apa yang saya minta. Nah, tidak demikian. Ya, kita hanya berusaha meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada hak sebetulnya atas kita. Dan seandainya Allah kabulkan, Allah kasih, itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang lain adalah kisah Nabi Musa yang Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Musa meminta waj'alli waziran min ahli Harun akhi, dan jadikan untukku ya Allah seorang wazir dari keluargaku. Ya, seorang pendamping, seorang penolong yang itu berasal dari keluargaku. Dan Nabi Musa kemudian menentukan dari keluarga beliau itu siapa? Harun akhi. Harun ya Allah saudaraku. Ya, dan nanti ulama mengatakan tidak ada pemberian yang terbaik dari saudara untuk saudaranya melebihi pemberian Nabi Musa kepada Nabi Harun. Yang dengan permintaan Nabi Musa, Nabi Harun itu Allah Subhanahu wa taala angkat menjadi seorang nabi. Ya, padahal kita tahu nabi ini kedudukan yang sangat istimewa. Ya, kedudukan yang sangat tinggi. Karena tidak semua manusia kemudian bisa menjadi nabi. Bayangkan sekelas Umar bin Khattab saja, yang Nabi mengatakan seandainya ada nabi sepeninggalku yang cocok itu Umar. Tapi kata Nabi tidak ada nabi setelahku. Ya, sekelas Umar begitu saja nggak cocok. Ya, Abu Bakar juga nggak cocok. Nah, tapi kemudian Nabi Harun bisa menjadi nabi. Ya, kemudian itu adalah karena doa Nabi Musa. Nah, itu kalau kemudian kita lihat dari sisi doa Nabi Musa yang meminta agar Allah jadikan saudaranya menjadi nabi. Tapi kalau kemudian kita lihat dari sisi Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab, apakah gara-gara doa Nabi Musa itu mengharuskan Allah menjadikan Nabi Harun menjadi nabi? Ya tidak. Ya tidak. Jadi Nabi Musa tidak bisa kemudian memastikan saudaranya itu layak menjadi nabi. Walaupun Nabi Musa meminta kepada Allah. Ya, jadi yang demikian murni pemberian dari Allah. Jadi ulama yang mengatakan pemberian yang terbaik saudara kepada saudaranya adalah pemberian Musa kepada Harun. Nah, ini sesuatu yang hanya bersifat zahir. Tapi faktanya yang ngasih Nabi Harun itu adalah Allah. Terlepas Nabi Musa doa atau tidak, itu tidak mempengaruhi harusnya. Tapi mungkin itu adalah tadi wasilah. Ya, wasilah, tapi bukan itu penyebab utamanya. Jadi kenapa Nabi Harun menjadi nabi? Ya, karena Allah berkehendak yang memberikan kenabian kepada Nabi Harun. Apakah itu gara-gara doa Nabi Musa? Nah, doa Nabi Musa ya menjadi salah satu wasilah. Tapi bukan itu penentunya. Penentunya adalah murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya jangan lupa, ya kita boleh kemudian berusaha mengambil sebab, tapi jangan lupa kepada musabib. Ya, jangan lupa kepada musabib. Jadi kadang kita gara-gara faktor sebab tadi melupakan musabib. Ya, ini jadi masalah. Musabib itu yang memberikan sebab, yang membuat sebab. Kalau sebab itu hanya wasilah, hanya perantara. Ya, kita makan itu ya menyebabkan kita kenyang. Tapi siapa yang menjadikan kita kenyang? Bukan makanan itu. Yang menjadikan kita kenyang adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita minum ya menjadi sebab ya kita tidak haus, hilang haus kita. Tapi sebetulnya siapa yang menghilangkan haus dari kita? Itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi doanya Nabi Musa itu sebab, tapi walaupun itu sebab,
ya tidak bisa dipastikan kemudian Allah akan kasih. Tapi seandainya Allah kasih, itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Harun nabiyya. Dan kami hibahkan untuknya, ya, dan kami anugerahkan untuknya min rahmatina, dari rahmat kami, akhahu, yaitu saudaranya Harun, yang bernama Harun nabiyya, menjadi seorang nabi. Ya, jadi Nabi Harun diangkat menjadi nabi adalah hibah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk Nabi Musa. Ya, apakah karena doanya? Ya tidak harus. Tapi doa itu adalah tadi ikhtiar yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan hibah dari Allah. Tapi yang namanya hibah, dia tidak terpengaruh dengan apapun. Nah, kemudian Nabi Zakaria yang juga berdoa meminta agar Allah Subhanahu wa taala berikan keturunan. Ya, juga khawatir ketika beliau nanti wafat, ya tidak ada penerus. Ya tidak ada penerus yang melanjutkan dakwah yang kita tahu, ya Nabi Zakaria ini diutus untuk Bani Israel yang seperti apa Bani Israel itu. Ada nabinya saja begitu, apalagi nggak ada nabinya. Nah, sehingga kemudian Nabi Zakaria meminta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau keturunan. Dan hasilnya apa? Ya, di surat Al-Anbiya ayat 90, fastajabna lahu. Ya, maka kami ijabah doanya, wa wahabna lahu Yahya, dan kami hibahkan. Ya, dan kami hibahkan bagi Nabi Zakaria seorang anak yang bernama Yahya. Tapi Allah kemudian mengatakan Nabi Yahya itu adalah hibah dari Allah. Walaupun sebelumnya ya Allah mengatakan dan kami perkenankan doanya. Nah, berarti doa itu menjadi sebab, menjadi wasilah. Tapi dia bukan penentu. Kalau seandainya dia penentu, maka lafaz selanjutnya tidak cocok kalau dimunculkan kata hibah. Tapi Allah munculkan kata hibah seakan walaupun ini ada unsur ikhtiar, ya, dengan cara berdoa atau kemudian meminta kepada Allah, tapi ketika Allah putuskan maka itu murni pemberian dari Allah. Wa aslahna lahu zaujah, dan kami perbaiki baginya zaujah, pasangannya. Ya, jadi sebelum punya anak disebut imro'ah, dan ketika punya anak disebut dengan zauj. Ya, zauj, pasangan. Sebagian kemudian mengatakan ya istrinya Nabi Zakaria adalah wanita yang tidak baik. Dan kemudian Allah jadikan dia soleha. Ya, karena doa Nabi Zakaria. Padahal tidak ada isi doa Nabi Zakaria yang meminta demikian. Yang ada kemudian meminta keturunan. Nah, maka pendapat yang demikian, ya kesannya adzlah sesuatu yang kurang baik. Ya, kurang baik. Pertama, ya asal seorang mukmin dengan mukmin yang lain, ya adalah husnudzan, ya adalah berbaik sangka. Kemudian dari mana kita katakan, ya istri Nabi Zakaria itu tidak soleha. Nah, ini sesuatu yang tidak punya dasar. Ya, sesuatu yang tidak punya dasar. Dan laki-laki ini bukan wanita biasa, ini istrinya Nabi. Ya, yang Nabi itu seorang yang tidak sembarangan. Ya, ketika mengambil seorang istri. Ya, ketika mengambil seorang istri karena tadi dari istri itu melahirkan keturunan. Dan dia tahu, ya Nabi itu tahu hak seorang anak untuk mendapatkan ibu yang baik. Nah, maka sebetulnya terjemahan yang hadir di kita, ya dengan mengatakan dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Ya, islah di situ adalah memperbaiki apa yang ada dalam diri istri Nabi Zakaria yang awalnya tidak sanggup melahirkan menjadi wanita yang sanggup melahirkan, dan yang demikian jauh lebih baik ya daripada kemudian kita paksakan. Ya, wa aslahna di situ adalah istri Nabi Zakaria tidak soleha kemudian Allah jadikan soleha. Kemudian dikatakan innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka bersegera di dalam kebaikan, wa yad'unana, dan berdoa kepada kita raghaban wa rahaba, dengan penuh harap dan cemas, wa kanu lana khashi'in, dan mereka itu khusyuk. Ya, mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Nah, di surat Al-Anbiya. Baik, kita agak cepat. Kemudian yang berikutnya, ya Nabi Daud, kita tahu Nabi Daud. Ya, di kelas kisah online kita bahas panjang lebar Nabi Daud. Ya, seorang nabi, seorang raja yang kekayaannya luar biasa. Tapi ternyata pola hidupnya kita tahu. Ya, keimanannya kita tahu Nabi Daud seperti apa. Nah, apakah orang yang seperti Nabi Daud ini pasti Allah berikan keturunan yang luar biasa. Ya, beliau seorang nabi. Beliau seorang raja. Ya, seorang yang hartanya sangat banyak.
ya dikumpulkan. Ya kalau ilmu pasti Allah berikan kepada seluruh nabi. Tapi kalau kekuasaan tidak Allah berikan kepada seluruh nabi, tapi Nabi Daud Allah kasih. Eh, Tidak seluruh nabi Allah berikan harta, tapi Nabi Daud Allah kasih. Tapi ternyata Nabi Daud itu adalah seorang yang kemudian menjadikan harta dan kekuasaannya hanya sekedar di tangan, bukan di hati. Ya makanya banyak menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Ya puasanya kita kenal dengan puasa Daud. Bukan mumpung hartanya banyak kemudian hidupnya enak-enakan, nggak begitu. Ya beliau ingin jadi tetap zuhud di dunia. Ya beliau menghabiskan waktunya kalau siang berpuasa, kalau malam kita tahu salat malamnya. Ya sehingga dikatakan dalam hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya salat yang paling Allah cintai adalah salatnya Nabi Daud. Dan puasa yang paling Allah cintai adalah puasanya Nabi Daud. Dan bisa jadi Nabi Daud sebagai seorang ayah nantinya berharap ini adalah contoh terbaik untuk mengajari anak-anak bagaimana bersikap dengan harta, bagaimana bersikap dengan kekuasaan. Dan kita tahu nanti lahir Nabi Sulaiman. Tapi apakah bisa dipastikan anaknya itu nanti seperti harapan Nabi Daud yang menjadi anak yang luar biasa, menjadi nabi, menjadi? Belum tentu. Ya belum tentu. Manusia boleh berikhtiar, berusaha sekuat tenaga, tapi hasil itu laki-laki harus kita serahkan kepada Allah. Makanya dikatakan wa wahabana lahu Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab. Dan kami hibahkan kepada Daud seorang anak bernama Sulaiman, ni'mal abdu, hamba yang baik, ya hamba yang terbaik. Dan Nabi Daud juga sama. Ya, Allah anggap sebagai atau Allah sebut sebagai hamba-hamba Allah. Ya, bagian dari hamba-hamba Allah. Nabi Daud awwab, ya seorang yang selalu kembali kepada Allah. Nabi Sulaiman juga awwab. Jadi plek antara Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud. Ya, ini bisa kita ambil konsep dalam keluarga. Kalau ingin anak yang seperti apa, kita harus hadirkan itu dalam diri kita. Tapi apakah bisa menjadi kaidah baku? Pasti kalau kita lakukan ini hasilnya begini. Nah, ini yang jadi masalah. Ya, ini yang jadi masalah. Ya, jadi kita boleh kemudian mengambil konsep-konsep itu ya untuk kita praktekkan di keluarga kita. Ya, dan insya Allah itu menjadi sebab, menjadi wasilah. Tapi kalau kemudian memastikan pasti hasilnya begini, nah itu kita tidak beriman kepada Allah Al-Wahhab. Masalah iman kita kepada Allah Al-Wahhab. Ya, karena yang demikian murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang kemudian tidak baik sebagai orang tua, tapi Allah hadirkan anak yang baiknya luar biasa. Itu hibah. Ya, ada orang tua yang kemudian baik luar biasa, berusaha ingin punya anak yang baik. Ternyata tidak Allah berikan. Ya tidak ada masalah karena Allah melihat amalnya, tidak melihat hasilnya. Tapi jangan pernah kemudian ya kita melupakan Allah dalam hal ini dan lebih fokus pada sebab dan lupa kepada musabab. Baik, sebelum jam 6:30 ini jam 6:20 saya ingin memaksimalkan untuk mentadabburi doa-doa yang ada dalam Al-Qur'an. Yang pertama doa Nabi Zakaria. Kita tahu Nabi Zakaria ingin ya punya keturunan, yang keturunannya ini nanti melanjutkan tugas dakwah Nabi Zakaria. Dan kita tahu Nabi Zakaria ini seorang yang luar biasa. Bahkan sebelum punya anak, itu ngasuh anaknya orang. Yang ngasuh Maryam. Dan Maryam menjadi seorang wanita yang luar biasa. Ya, menjadi wanita yang Allah pilih. Ya, pilih alal alamin. Ya, menjadi wanita yang paling luar biasa di zamannya. Dan gurunya adalah Nabi Zakaria. Nah, berarti Nabi Zakaria ini kan tadi butuh anak. Ya, untuk melanjutkan tugas dakwah beliau. Apakah kemudian beliau bisa pastikan nanti kalau Allah kasih anak pasti jadi anak yang baik karena beliau sanggup ya mendidik Maryam menjadi anak yang baik, yang soleha? Berarti apakah bisa dipastikan bisa juga mendidik anaknya menjadi anak yang soleh? Nah, ini kalau kemudian kita merasa kita sudah punya ilmu pendidikan yang luar biasa, hasilnya terbukti dengan anak-anak didik yang kita didik. Kemudian kita merasa seandainya dikasih Allah keturunan pasti bisa kita mendidik anak kita menjadi anak yang soleh. Nah, itu ya orang yang kemudian tertipu dengan ilmu yang dia miliki, yang dia imannya tidak cukup kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih ya kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab. Makanya kesolehan anak itu murni hibah dari Allah. Orang tua itu hanya mengikhtiarkan, ya hanya mengusahakan, tapi hasil dari Allah. Nah, di surat Ali Imran ayat 38, ya Nabi Zakaria ya Allah jelaskan ketika berdoa, hunalika da'a Zakaria rabbah.
Dan di sanalah Zakaria berdoa kepada Rabb-nya. Ya, ini ketika mendengar karamah yang Allah berikan kepada Maryam, ya innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki dengan tanpa perhitungan. Dan di situ kemudian Nabi Zakaria berdoa, apa isinya? Allah Rabbi habli miladunka dzurriyyatan thayyibah. Wahai Rabbku, hibahkan kepadaku, anugerahkan kepadaku miladunka dari sisimu dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang thayyibah, yang baik. Ya, jadi Nabi Zakaria kemudian tidak mengatakan Rabbi habli miladunka dzurriyyah, hanya berhenti di kata dzurriyyah, keturunan, dengan memastikan saya bisa ya Allah. Ya, dengan ilmu saya untuk menjadikan keturunan ini menjadi keturunan yang soleh. Nggak boleh begitu. Ya, nggak boleh. Ya, tetap Nabi Zakaria dengan keilmuan yang sangat kokoh. Ya, tetap meminta agar Allah hibahkan keturunan yang thayyibah, yang baik. Jadi kebaikan keturunan itu bukan karena faktor kemampuan Nabi Zakaria, tapi murni hibah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kata habli adalah pengakuan Nabi Zakaria yang laki-laki, ya, kesolehan keturunan itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Ya, maha mendengar doa. Nah, kita agak cepat karena saya ingin yang terakhir nanti doanya Ibadur Rahman. Nah, sekarang doanya Nabi Ibrahim. Ya, kita tahu Nabi Ibrahim seorang yang luar biasa. Sejak masih muda itu dia sudah siap untuk menjadi ayah. Jadi semua hal yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim yang Allah gambarkan dalam Al-Qur'an motivasinya adalah ubuwah, keayahan. Dan seorang yang sudah sangat siap untuk menjadi seorang ayah dan bagaimana nanti mendidik, menyiapkan lingkungan, menghadirkan sosok ibu yang luar biasa. Tetap ketika meminta, Rabbi habli minas solihin. Wahai Rabbku, hibahkan untukku minas solihin, ya, seorang anak yang merupakan bagian dari orang-orang yang saleh. Ya, jadi sekelas Nabi Zakaria tidak bisa memastikan kesolehan anak itu adalah hasil didikan beliau. Sekelas Nabi Ibrahim juga sama, tidak bisa memastikan kesolehan anak itu adalah hasil didikan beliau. Makanya beliau meminta kesolehan itu dari Allah Subhanahu wa taala agar anaknya Allah berikan hibah berupa kesolehan. Jadi kita hanya berikhtiar, tapi yang ngasih adalah Allah. Nah, Rabbi habli minas sholihin. Jadi kalau kemudian kita yang merasa ini saya loh yang didik anak saya ini jadi begini nih. Ini hafid ini saya yang didik gitu. Ya, hafidho ini saya yang didik tiap. Ya, makanya berangkat ke kutab tasmi, ya, 3 juz, 5 juz, 7 juz ini saya yang ngajari. Nah, ini masalah sudah ya muncul hal-hal yang menjadikan iman kita lemah kepada Allah Al-Wahhab. Ya, kita hanya mengusahakan, kita berikhtiar. Yang ngasih itu Allah gitu loh. Yang ngasih itu Allah. Ya, jadi bisa jadi kebaikan itu justru kemudian kalau kita tidak dudukan di tempat yang benar, ya justru malah menyesatkan tadi. Nah, inspirasi dan pelajaran dari doa. Nah, ini doanya Ibadur Rahman. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan doa itu dalam surat Al-Furqan ayat 74. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan kami sebagai penyenang hati, ya, penyejuk mata. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ternyata Ibadur Rahman menggunakan kata hab, hibahkan, berkaitan dengan pasangan, berkaitan dengan keturunan yang menjadi penyejuk mata, menjadi penyenang hati. Nah, berarti solehanya istri itu yang kemudian bisa menjadi penyejuk pandangan, murni hibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak bisa dipastikan kemudian itu kan orang berilmu. Ya, masa sih istrinya kok kayak begitu? Nah, itu kita salah. Ya, kita salah. Ya, jadi bisa jadi seorang suami yang soleh berusaha untuk mencari istri yang terbaik, ya, sebagai ibu bagi anak-anaknya. Tapi ternyata nantinya hasilnya seperti apa itu adalah murni, ya, hibah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kemudian ada istri yang soleha luar biasa, kemudian kita mengatakan, oh itu suaminya sih pinter nyari istri, gitu ya. Nah,
jangan sampai ucapan itu kemudian kita melupakan bahwasanya itu murni hibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, suami itu hanya mengusahakan tapi hasil dari Allah. Nah, kalau kemudian kita pahami itu, ya kita tidak akan pernah merasa diri kita itu luar biasa ketika ternyata punya pasangan ya yang hebat. Oh, itu saya dulu yang milih. Saya dulu yang ngajari. Yang menjadikan dia kayak begitu tuh saya. Nah, itu justru kemudian ya sikap yang tidak baik. Lupa dengan Allah Al-Wahhab, ya karena pasangan itu jadi baik ya karena Allah. Ataupun kemudian melihat orang lain, ya pasangannya itu nggak baik. Kemudian kita mengatakan, oh, orang itu nggak benar. Ya masa nyari pasangan kok kayak begitu. Nah, akhirnya kita mudah menyalahkan orang ketika melihat kok pasangannya nggak baik. Padahal orangnya itu ustadz loh, orangnya itu kiai itu. Kok pasangannya nggak baik. Nah, itu baik nggak baik itu urusan Allah gitu. Bisa jadi ustadz dan kiai itu sudah berusaha mencari yang terbaik. Ya, menjadikan istri-istrinya menjadi istri yang soleha. Ya, tapi hasilnya begitu yaitu murni. Makanya orang yang beriman kepada Allah Al-Wahhab, ketika ada kebaikan yang ada dalam dirinya dan keluarganya, dia tidak merasa itu hasil jerih payah saya. Itu murni anugerah dari Allah. Dan dia pun ketika melihat keburukan yang ada di sekitarnya, dia tidak mudah menghakimi orang lain. Itu nggak pecus jadi suami. Masa istrinya kayak begitu kok dibiarkan saja. Kita nggak tahu, bisa jadi suaminya sudah berusaha sekuat tenaga, tapi hasil belum Allah berikan. Nah, makanya kalau kita tidak cukup imannya kepada Allah Al-Wahhab, cenderung membanggakan diri kita, dan cenderung menyalahkan orang lain. Ya tadi seandainya pun kita tahu istri Nabi Nuh, ya seperti itu. Ya, tapi laki-laki apakah kemudian salah Nabi Nuh? Ya bisa jadi Nabi Nuh ya dengan istri yang kafir seperti itu. Nabi Lut dengan istri yang kafir seperti itu sudah berusaha sekuat tenaga ya mencari istri yang terbaik. Tapi bagaimana kemudian mencari wanita yang terbaik di lingkungan yang rusak? Ya memang ya bisa jadi itu yang terbaik dari sekian banyak wanita yang rusak. Jadi terbaik dari yang rusak gitu ya. Kafir. Ya istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut. Ya tapi kemudian tidak kita katakan Nabi Nuh itu gimana sih? Masa didik istri saja nggak sanggup? Ya kafir lagi istrinya. Atau gimana sih Nabi Nuh itu? Ya masa mencarikan ibu buat anak-anaknya kok kayak begitu modelnya. Nah cenderung kita mudah menyalahkan. Ya dan bahkan Nabi loh yang kita salahkan. Ya kemudian soal kita merasa hebat. Nih lihat istri saya itu. Ya beriman soleha. Ya Nabi Nuh itu istrinya kayak begitu. Nah itu salah kita. Ya salah besar. Ya dan justru yang demikian itu tidak ada kebaikan ya dalam diri kita. Ya pertama kemudian kita merasa bangga dengan amal kita dan kita melupakan itu adalah hibah dari Allah dan kemudian kita menyalahkan saudara kita, terlebih yang kita salahkan itu para nabi. Ya makanya yang begini sering muncul tuh salah pilih istri. Ya kemudian tuh gagal didik istri. Ya kalimat yang kemudian sangat berat untuk kita pertanggungjawabkan. Ya di hadapan Allah ketika kita harus ya berhadapan dengan orang semulia Nabi Nuh alaihissalam, orang semulia Nabi Lut alaihissalam. Ya baiknya istri atau tidak itu murni dari Allah. Kita hanya berikhtiar. Makanya tadi ya hablana min azwajina, dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami, sama juga keturunan begitu. Ya jadi jangan pernah kemudian menyalahkan tuh anak kiai kok begitu banget ya. Gimana bapaknya? Nah itu juga salah kita. Ya kita tidak tahu, bisa jadi kiai itu sudah mendidik anaknya benar-benar, tapi hasil kan bukan di tangan kiai, bukan di tangan ustadz, hasilnya di tangan Allah. Nah sehingga kita tidak mudah menyalahkan yang lain. Ya dan kalau kemudian anak kita ternyata sudah baik, kemudian kita merasa saya lebih baik, anak saya lebih baik daripada dia. Nah itu juga salah juga. Nah makanya istri dan pasangan ya menjadi penyejuk mata, menjadi penyenang hati, itu murni hibah dari Allah. Kita boleh berikhtiar, berusaha. Baik ketika hasil itu Allah berikan, yakini itu hibah dari Allah. Jangan pernah kemudian kita merasa ini kehebatan saya, ini kedalaman ilmu saya, ini keahlian saya, ini berkat saya. Ya, kemudian melihat orang lain itu nggak sanggup, nggak pecus nguruskan segala macam. Yang sama ini juga tadi ketika kita sekolahkan anak kita, ya tetap yang menjadikan anak kita soleh dan baik siapa? Allah. Jangan kemudian, oh itu katanya sekolah konsepnya itu konsep Nabi, masa anak-anaknya kok begitu modelnya? Ya lihat dulu, ketika prosesnya ternyata sudah diikhtiarkan, kok hasil ya belum sesuai dengan harapan, yaitu murni hibah dari Allah. Ya kita tidak mudah menyalahkan. Dan kalau kemudian kita mudah menyalahkan, iman kita bermasalah kepada Allah.
Dan ataupun guru ketika sanggup mendidik anak-anak yang luar biasa kemudian mengatakan itu hasil didikan saya. Ya siapa dulu gurunya? Itu imannya bermasalah dengan Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab. Ya jadi apa sih yang kemudian bisa kita ambil ya dari keimanan kepada Allah Al-Wahhab? Ya kita hanya berikhtiar, berusaha sekuat dengan kemampuan kita. Nah, kemudian ketika Allah berikan hasil yang terbaik, ya yakini itu murni pemberian dari Allah. Dan ketika Allah berikan hasil yang tidak sesuai harapan kita, ya tidak ada masalah. Ya karena hak Allah memberi atau tidak memberi. Kita hanya berusaha. Ya dan yang Allah nilai dari kita pun bukan hasil. Ya yang Allah nilai dari kita adalah amal. Ya makanya dikatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bukan ahsan natijah, enggak ada masalah. Ya, dan orang itu akan lapang dadanya. Dan tidak akan sombong ketika melihat hasil yang kemudian ya terlihat baik. Dan untuk orang lain, ya kita kemudian tidak mudah menyalahkan tadi. Ya tidak mudah menyalahkan dengan mengatakan kok kayak begitu hasilnya, nggak benar itu kerjanya. Ya bisa jadi dia sudah maksimal, tapi Allah belum kasih, ya nggak ada masalah. Ya nggak ada masalah. Ya makanya ternyata ini semua yang Allah Subhanahu wa taala munculkan dalam Al-Qur'an, punya anak itu hibah dari Allah. Ya kemudian anak jadi soleh itu juga hibah dari Allah. Kemudian bahkan sekelas Nabi Musa yang berdoa, Nabi Harun jadi nabi itu juga hibah dari Allah. Ya, jadi semua yang demikian itu murni pemberian dari Allah. Bukan karena sebab kita. Ya kita hanya berusaha dan kalaupun hasilnya saya harapkan itu pemberian dari Allah dan kalau hasilnya belum sesuai harapan nggak ada masalah ya karena yang Allah lihat adalah amal kita, usaha kita. Ya adapun hasil itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya sehingga kita tidak menjadi pribadi yang sombong ya dan cenderung membanggakan diri kita ketika hasilnya luar biasa dan menjadi pribadi-pribadi yang merasa tadi dadanya sempit ketika hasilnya tidak sesuai dengan harapan ya kenapa karena tadi yakin itu semua pemberian dari Allah dan tidak mudah menyalahkan orang lain ketika kita melihat hal-hal yang bisa jadi kita tidak tahu ya prosesnya seperti apa ya karena kita hanya menilai hasil tidak pernah melihat proses padahal yang Allah lihat itu adalah proses.